di deskripsi diri dosen profesional. Perhatian utama, jadi jangan sampai terlewatkan. Ini adalah hal-hal utama yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan nilai maksimal pada pengisian deskripsi diri. Pernyataan deskripsi diri harus berisi yang pertama adalah hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen, bukan hal yang seharusnya. Jadi yang dilakukan apa, bukan yang seharusnya dilakukan. Jadi jangan terfokus pada butir yang ada di deskripsi diri, tetapi harus apa yang dilakukan selama ini. Kemudian yang kedua, merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen. Yang ketiga, deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas secara gamblang, terperinci tanpa kiasan atau informasi tak pasti, apalagi pendapat. Jadi jangan ada di sana informasi yang tidak pasti, ya, atau pendapat. Ya. Kemudian kelebihan diri sendiri, usahakan jangan merendahkan diri. Ya, jadi kita diminta untuk membuat diri kita tampil sebaik mungkin, ya, bukan malah merendahkan diri kita sendiri. Kemudian yang pertama adalah isian esai DD, setiap butir minimal 150 kata. Kemudian jika esai kurang dari 150 kata akan mendapat peringatan dari sistem sebelum divalidasi. Esai kurang dari 150 kata maka skor maksimum adalah 3. Jadi ada skornya, itu kan setiap butirnya mungkin sudah tahu semua. Kemudian ada peringatan-peringatan, kosong, dan kemiripan. Baik, penyusunan penulisan pada tiap butir. Nah ini yang penting sekali, ya, di mana biasanya menulis itu tanpa adanya susunan yang baku. Nah untuk DD itu harus dibuat yang pertama kali ditulis dalam butir itu pengisian itu adalah kesimpulan kata kunci. Jangan sampai ada kata kiasan, pengertian, penjelasan, atau kata pengantar. Misalnya, sebagai dosen yang baik, saya melaksanakan usaha kreatif yaitu adalah usaha ini, baru di luarnya Anda menjelaskan usahanya apa, tidak. Ya. Tetapi di kata pertama itu harus kunci dulu. Jadi misalnya, kreativitas tadi, saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan e-learning yang beralamat pada ini, saya juga melaksanakan bla 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 bla, baru di bawahnya dijelaskan, ya. Penjelasannya bagian kedua lebih besar, baru maksudnya ada tambahan kreativitas lain, silahkan baru ditambahkan lagi. Jadi jangan sampai kebalik, ya, malah jelasan dulu sana kemari, lari sana kemari, ya. Takutnya reviewer itu juga manusia dan juga reviewer itu mereview banyak. Jadi ketika dia membaca paragraf pertama isinya itu kiasan, pengertian, penjelasan, atau kata pengantar, dilewatin. Ya, dilewatin, dikasih nilai minimal. Nah itu yang paling mau kita hindari. Jadi usahakan yang paling jadi acuan adalah kata pertama dari tulisan yang akan kita buat dalam setiap butir itu adalah kata kunci atau kesimpulannya. Jadi misalnya pada penelitian yang diceritakan yang lain-lain, ceritakan langsung publikasi penelitian saya ini, kemudian isinya apa, baru di bawahnya Anda silahkan kiaskan apa saja ceritanya. Misalnya lagi pada butir konsistensi. Nah, jadi langsung dijelaskan misalnya konsistensi dalam penelitian, langsung Anda jelaskan penelitian saya mengenai judul ini menggunakan metode ini. Juga berlaku pada penelitian saya selanjutnya ini. Temanya sama dan ini. Nah, dulu di bawahnya nanti Anda jelaskan, ya, seperti apa ceritanya, mau dibawa kemana larinya, atau ada tambahan cerita lain yang menyesuaikan misalnya dengan waktu saya mengerjakan skripsi atau tesis, silahkan, itu ada tambahan di bagian ketiga, tambahan atau cerita lain. Tetapi kata kuncinya harus tetap di paragraf pertama. Ini yang paling sering saya lihat kesalahannya. Karena waktu tahun kemarin kita review itu ada dari reviewer itu yang memperlihatkan membacakan DD milik peserta yang tidak lulus. Nah, yang tidak lulus itu dibacakan paling jelas adalah nilai kurangnya adalah
bahwa penjelasan atau keterangan atau tambahan cerita lain itu di awal paragraf. Baru kata kuncinya di akhir paragraf. Nah, itu yang salah. Itu menurut reviewer itu. Karena sebenarnya isinya tidak salah. Karena isinya benar-benar menceritakan tentang dosen tersebut. Hanya saja teknik penulisannya yang salah. Oke, selanjutnya adalah pengisian DD. Ini adalah pedoman asesor dalam pemberian skor deskripsi diri atau DD dari dosen. Yang pertama mengenai usaha kreatif, itu yaitu adalah yang dicari, poin yang dicari oleh reviewer nanti adalah melakukan berbagai usaha untuk perubahan dan perbaikan. Jadi yang di titik pentingnya adalah perubahan dan perbaikan. Jadi harus ada perubahan. Jadi diceritakan dulu perubahan dan perbaikannya apa, baru di bawahnya ceritakan sebelumnya seperti apa, ya sebelumnya segini-gini, setelah saya lakukan usaha ini menjadi seperti ini ya. Nah, yang penting adalah perubahan dan perbaikan. Lalu yang kedua adalah dampak perubahan, yaitu melakukan berbagai perubahan dan besar dampaknya terhadap proses pembelajaran. Jadi yang ini menceritakan langsung dampaknya, ya. Jadi usahakan hampir semua cerita ini itu ada kata ada kata telah. Saya telah melakukan ini. Pada perkuliahan ini telah saya lakukan, itu lebih menekankan bahwa sudah ya, jangan sampai kesannya nanti malah ngambang. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin ini yang perlu diperhatikan adalah patuh dan taat pada aturan dan tata tertib dalam bekerja sebagai dosen. Nah, jadi yang paling banyak itu memang disiplinnya adalah waktu ya. Nanti bisa diganti dengan misalnya disiplinnya terhadap pengajaran atau disiplinnya terhadap keilmuan atau disiplinnya dalam pelaksanaan tridharma yang lainnya. Jadi jangan terlalu fokus pada disiplin waktu karena yang paling banyak waktu memang. Bisa disiplinnya misalnya temanya karena kampus kita agamis, kita disiplin dengan waktu sholat pada saat perkuliahan kita hentikan atau ada azan kita berhentikan perkuliahan. Nah itu kita bisa jelaskan di sana ya. Yang keempat adalah keteladanan. Nah ini contoh. Nah ini juga agak sulit karena kita mau tidak mau menyombongkan diri sendiri ya. Nah, berperilaku baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik ya. Jadi kita harus menampilkan di sana tulisan kita bahwa kita adalah contoh yang baik ya. Selanjutnya adalah keterbukaan terhadap kritik. Mampu menyikapi dan menghadapi kritik, saran, dan pendapat orang lain yang berbeda dengan baik dan sopan. Jadi misalnya ada satu kritik, misalnya kalau saya sendiri itu pelaksanaan UTS dan UAS, waktu itu saya laksanakan di luar dari waktu yang disediakan oleh universitas. Nah, jadi kita harus pasti ada kita punya mendapat kritik. Nah, kita kemudian mengikuti. Tapi bagaimana kita mengikutinya, kemudian solusi yang dihasilkan ya. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi itu juga yang kita tampilkan. Yang paling penting adalah ada kritik, kemudian kita menyikapi menerima kritik tersebut. Kalau kritiknya yang misalnya yang tidak pas, kita juga menyikapinya bagaimana ya, artinya tetap menerima dulu, nanti baru bagaimana kita pendekatannya supaya kritik tersebut dapat dimentahkan, misalnya kalau kritiknya yang kurang tepat ya. Kemudian selanjutnya B, pengembangan keilmuan keahlian. Yang 6, publikasi karya ilmiah. Ini publikasi karya ilmiah itu seperti membuat penelitian terkait tapi milik sendiri. Jadi judul ini, publikasinya di sini ya. Kemudian apa isinya? Nah, rangkuman isinya apa? Nah, itu yang poin 6 ya. Jangan lari ke sana kemari, tidak perlu lari ke sana kemari. Jadi harus fokus publikasi karya ilmiah, maka publikasinya saja yang dijelaskan, isinya apa. Baru nanti makna kegunaan. Nah, ini di makna kegunaan itu poin pentingnya adalah kontribusi yang sangat besar dan signifikan bagi pengembangan keilmuan keahlian. Jadi pada penelitian
saya A yang berjudul A memberikan kalau menjadi langkah awal dalam pengembangan metode ini, nah, yang didasarkan pada ini. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Jadi metode ini belum pernah diterapkan ini, maka ini menjadi acuan untuk penggunaan selanjutnya. Metode ini dipakai dalam objek ini misalnya seperti itu. Jadi makna penggunaan itu gamblang, jangan sampai cerita Anda malah ngambang ke sana kemari ya. Setelah selesai paragraf pertama, kedua tadi yang menjelaskan secara signifikan, baru kalimat selanjutnya itu silahkan mengambang, menceritakan yang lain-lain, melengkapi 150 kata. Ya. Kalau bisa usahakan jangan semua 150 lebih sedikit ya. Kalau bisa ada yang 200, ada yang 150 ya. Mana yang menurut kita punya poin penting, misalnya saya disiplinnya tinggi, maka disiplinnya silahkan 300 kata, nggak masalah ya. Jadi orang itu selalu punya nilai tinggi, jangan semua dari butir 1 sampai 24 160 kata rata-rata. Nah, itu juga tidak bagus ya. Kemudian usaha inovatif ya. Nah, usaha inovatif ini menghasilkan gagasan baru bagi pengembangan keilmuan. Jadi misalnya sampelnya tidak ada sama sekali, maka paling tidak kalau tidak ada sama sekali pada penelitian A ini misalnya belum pernah diangkat pada objek ini. Nah, itu paling tidak ya. Paling tidak Anda bisa menguatkan bahwa gagasan barunya itu tidak pernah diangkat pada objek tersebut. Itu paling tidak ya, minimal sekali. Kalau bisa dibumbuin dengan yang lain-lainnya bahwa gagasannya benar-benar baru ya. Kemudian yang 9 itu konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah menjaga kesesuaian latar belakang keilmuan dan kegiatan pengembangan keilmuan. Bagus lagi kalau penelitiannya antara penelitian tahun pertama, tahun kedua, atau di tahun yang sama, itu memiliki keterkaitan. Nah, dijelaskan di sana. Kemudian pengembangan keilmuan keahlian. Target kerja. Tentu target kerja ini sama tadi, nanti kita menjelaskan di semester depan, atau misalnya bagus lagi kalau bisa sudah ada. Jadi misalnya sudah melaksanakan proposal ini mengembangkan dari sebelumnya yang juga menggunakan metode yang sama, judul ini. Nah, itu. Jadi lebih bagus itu kalau targetnya realistik tapi dekat ya, dekat. Ya. Misalnya juga publikasi penelitian sebelumnya itu hanya di Sinta 4. Untuk kedepannya target saya di ini pada jurnal ini. Jadi jurnalnya dituliskan, jurnal apa namanya, itu lebih bagus ya. Karena terlihat bahwa kita mendeskripsikan dengan benar. Jangan nanti akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3. Tapi nggak tahu jurnalnya apa namanya, jangan ya. Kalau bisa usahakan semuanya lebih jelas dan terperinci. Kemudian untuk pengabdian ya 11 ya, bagian C butir ke-11, implementasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ya, dilakukan secara terstruktur, terjadwal, dan sasaran tercapai. Nah, ini menjelaskan hampir sama dengan penelitian terkait tadi ya. Ini menjelaskan juga pengabdiannya apa, kemudian pelaksanaannya, kemudian target orang yang dituju siapa, kemudian kegiatannya apa saja ya. Kemudian dampak perubahan. Nah, ini dampak perubahannya itu bukan dampak yang biasanya ada di laporan pengabdian. Peserta sangat tertarik, kemudian mengerti semua yang dijelaskan, tidak ya. Tapi dampak perubahan itu misalnya bisa jadi kegiatannya setelah 1 bulan kami menemui kelompok yang telah mendapatkan kegiatan pengabdian masyarakat, menyatakan bahwa yang sebelumnya mereka bla 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 belum bisa ini, dengan adanya kami sudah bisa ini ya. Yang sebelumnya mereka berjualan hanya lewat toko mereka, sekarang mereka sudah berjualan lewat sosial media. Bahkan misalnya ada beberapa orang yang telah memiliki pelanggan tetap lewat sosial media, misalnya seperti itu. Ya, misalnya kegiatan pengabdiannya marketing lewat sosial media ya.
Kemudian dukungan masyarakat. Nah, yang untuk dukungan masyarakat ini nanti bisa feedback dari masyarakatnya yang dijelaskan. Misalnya setelah kegiatan tadi, masyarakat sangat antusias. Paling bagus adalah mereka meminta lagi. Ya. Atau kalau misalnya pelatihan itu pelatihan tadi marketing penjualan, maka masyarakat sebelah, ya jangan kelompok yang sama. Misalnya tadi yang diajarin kelompok kerajinan tangan. Nah, nanti datanglah kelompok kerajinan tangan ini tadi dapat telepon dari kelompok misalnya kerajinan batu permata. Nah, mereka minta dilatih juga karena sudah tahu bahwa kelompok ini itu paling bagus ya. Itu jadi dukungan. Atau boleh juga misalnya dapat apresiasi ya. Dapat apresiasi misalnya dikasih honor atau dikasih hadiah. Nah, itu bisa juga diceritakan. Jadi jangan takut untuk menceritakan hal-hal yang mungkin sifatnya tidak terpikirkan. Ya, wah itu kan nggak masuk gitu dalam tidak formal, nggak apa-apa, nggak formalnya ini memang bukan cerita formal tapi ini deskripsi diri memang nggak formal ya. Kemudian yang ke-14 kemampuan komunikasi. Nah ini menyampaikan dan memahami dengan baik gagasan dan pesan yang disampaikan secara verbal. Jadi ini lebih baik menceritakan awal dari cerita pertama bagaimana mendapatkan masalah pada pengabdian pada masyarakat, misalnya memberanikan diri mendatangi kelompok tani tadi, kemudian menanyakan apa saja masalah selama ini, kemudian mengajukan diri karena di bidang misalnya saya bidangnya teknologi informasi, kira-kira apa yang bisa kami bantu. Nah, itu jadi menyamakan gagasannya sampai ketemu akhirnya disetujui bahwa nanti kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat sampai terlaksana. Nah, itu kemampuan komunikasinya di sana ya, bukan kita menyampaikan bisa juga sih kita menyampaikan materi seperti apa bisa, tetapi sudah banyak yang seperti itu. Lebih baik kepada komunikasi antara kita dengan mitra ya, mitra pengabdiannya. Kemudian yang 15 kemampuan kerjasama. Nah ini kalau kemampuan kerjasama ini dalam tim pengabdian tadi misalnya pengabdiannya ada 3 orang, nah bagaimana tadi membagi waktu, bagaimana membagi tugas, siapa yang membuat laporan, siapa yang dokumentasi, kemudian pada waktu kegiatan siapa yang bertanggung jawab sebagai apa. Nah itu dijelaskan di sini ya. Bagaimana dengan kata kuncinya? Nah, untuk kata kuncinya itu bisa dengan menjelaskan misalnya langsung misalnya mau di kata kuncinya saya mau kata kuncinya tadi pembagian jadwal. Nah, jadi kata kuncinya pembagian jadwal maka dijelaskan di paragraf pertama itu adalah langsung pembagian jadwalnya. Selama ini pada pengabdian ini gitu kan. Nah, pengabdian yang telah saya lakukan ini jadwal saya bagikan berdasarkan misalnya apa. Jadi baru di bawahnya dijelaskan, baru nanti ditambahkan lagi misalnya penjelasan lain, membagi materi, membagi siapa yang menulis laporan, ya, membagi bagian dokumentasi boleh. Ya. Nah untuk poin-poin selanjutnya dipersilahkan untuk mengembangkan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab saja. Nanti bosen kalau